Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak hadirin jamaah Masjid An-Nur PT ASKI yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa semoga saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, wabil khusus dalam rangka taat kepada Allah taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Juga tidak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak saudara sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran spesial membahas juz amma, masuk ke dalam surah Al-Ma'un. Silakan dilihat ayat demi ayat, kata demi kata, kita resapi bacaannya. Juga tentunya hak-hak dari setiap huruf tersebut kita tunaikan dengan baik, supaya setiap satu huruf yang kita baca sesuai dengan sabda Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang yang membaca satu huruf daripada kitabullah, falahu bihi hasanah, maka baginya satu pahala kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka dari itu kita resapi, hayati, tadaburi ayat demi ayat, dan huruf demi hurufnya kita baca dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Mari kita bahas sedikit tajwidnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'ai. Nah, sering ada yang menyebut ai itu madlin. Saya kasih tahu madlin. Mad itu artinya memanjangkan bacaan. Yang namanya panjang itu minimal, pokoknya masih ingat mad asli itu berapa harokat atau berapa ketukan? 2 harokat. Nah, aro'ai, ai di sini tidak panjang. Betul ada namanya madlin. Madlin itu jika ya sukun atau waw sukun sebelumnya fathah. Sekali lagi, madlin itu adalah jika ya sukun atau waw sukun sebelumnya fathah. Belum beres. Ketika wakof. Saya nanya, aro'ai ini kira-kira wakof atau masih wasol? Wasol, masih lanjut. Kalau wakof berhenti. Mana contoh madlin? Li'ilafi Quraisy. Nah itu namanya madlin. Ya sukun sebelumnya fathah dan dalam kondisi wakof. Kalau dilanjutkan alias wasol tidak berlaku madlin. Li'ilafi Quraisyin ila, nah, tidak dipanjangkan Quraisynya ya. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayib. Ya sukun sebelumnya fathah. Termasuk juga dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Waw sukun sebelumnya fathah ketika waqaf alias berhenti. Kalau azan, dalam azan subuh, as-salatu khairun minan naum, aturannya begitu. Tapi kalau di negara-negara Arab seperti kalau di Mekah itu azan subuh, lihat aja deh gampang sekarang di YouTube azan subuh Masjidil Haram, naumnya tidak dipanjangkan tapi pendek. As-salatu khairun minan naum, naumnya tidak dipanjangkan. Kenapa? Orang sono mengerti naum artinya tidur, sehingga kalau orang yang sedang tidur ngedengar kata naum panjang, sare hudang sare deh, kira-kira gitulah, kira-kira gitu. Kalau di kita naum panjang karena memang tajwidnya begitu, madlin. Kalau aro'ai bukan madlin, ini kalau tengah-tengah namanya haraf lin. Apa namanya? Haraf lin, tidak panjang. Aro'aital. Baik.
Ara'aital ladzi ujung lidah di gigi seri atas ya, ladzi zi tuh, bukan laji, ladzi ujung lidah gigi, ladzi mad bi. Masih ingat ya mad bi, nama aslinya mad asli. Mad artinya memanjangkan, asli itu pokok dasar asalnya panjang itu tadi berapa? 2 harokat alias 2 ketukan alias 1 alif. 2 ketukan itu begini, ara'aital ladzi. Orang tua kita dulu, guru-guru kita, ajengan kita kalau ngajar itu pakai rotan. Nah, jadi begitu, ara'aital ladzi. Jadi punya 2 fungsi, satu buat mengingatkan begini loh panjangnya, ilustrasi panjangnya kira-kira. Yang kedua, cepret kira-kira gitu. Kalau dulu kan beneran ngedidiknya itu nggak apa-apa ya, supaya ada rasa segen gitu. Nah, matobi itu masih ingat hurufnya ada 3. Pertama alif, sebelumnya fathah, contoh maliki yaumiddin. Yang kedua waw sukun sebelumnya dhammah, yuqinun, waw sukun sebelumnya dhammah. Yang ketiga ya sukun sebelumnya kasrah. Contohnya ini, ara'aital ladzi gitu ya. Selama tidak waqaf, karena kalau waqaf bukan mad tabi'i atau mad asli, namun mad arid lis sukun berhenti. Bismillahirrahmanirrahim itu kalau diwasolkan mad tabi'i, tapi kalau waqaf mad arid lis sukun. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Itu yang belakang-belakang tersebut kalau wasol mad asli, tapi kalau waqaf mad arid lis sukun. Mad memanjangkan bacaan, arid artinya baru, lis sukun berhenti, anyar eureunna. Bismillahirrahmanirrahim 2 sampai dengan 6. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu kalau diwakafkan tiap-tiap ayat. Kalau wasol boleh dari ayat pertama bismillah sampai waladhdallin seperti dalam tarawih, boleh asal bener tajwidnya ya, dan kuat napasnya. Nggak boleh nyuri napas. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, malik. Nggak boleh. 1 kali napas, 1 kali baca. Termasuk kalau 1 ayat itu panjang, berhenti saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di situ kan waqafnya lam alif. Yang namanya lam alif nggak boleh berhenti kan? Maka banyak alternatif. Di antaranya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memang nggak umum, kenapa nggak dibiasain? Padahal di situ ada waqaf la itu tidak boleh berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, ini di waqafnya ya. Makanya dibiasakan saja ayat ke-7 itu langsung 1 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi saya baca ayat 4 dilangsungkan ke ayat ke-5 karena di situ ada lam alif enggak? Ada ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Boleh sebenarnya berhenti, tapi kalau berhenti di fawailul lil musallin itu akan rancu artinya. Apa artinya? Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Dulu kalau tidak salah ada yang anti terhadap agama kita,
saya nggak boleh sebut namanya ya, dulu tahun 65 itu ya, mereka menggunakan ayat ini. Buat apa lu sholat, tuh ayatnya begitu. Nah itu kalau sepotong-sepotong, makanya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim, begitu. Baik, tajwidnya singkat aja lah, kita ke isinya, tafsirnya. Saya pakai tafsir Jalalain, bukan jalan-jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini surah Al-Maun. Saya sampaikan dulu, surah Al-Maun itu kalau di sini urutannya urutan keberapa? 107. Terdiri dari 7 ayat dan golongannya adalah Makkiyah. Berarti turun sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Tapi aslinya urutan berdasarkan turunnya ini wahyu urutan ke-17. Yang satu pertama surah Al-Alaq, kedua surah Al-Qalam, ketiga Al-Muzammil, keempat Al-Muddathir, kelima Al-Fatihah, keenam Al-Lahab, keenam Al-Lahab, ketujuh At-Takwir, kedelapan Al-A'la, ke-9 Al-Lail, ke-10 Al-Fajr, ke-11 Ad-Duha, ke-12 Al-Insyirah, Al-Alam Nasrah atau Asyarah, ke-13 Al-Asr, ke-14 Al-Adiyat, ke-15 Al-Kautsar, ke-16 At-Takatsur, 17 Al-Maun. Nah, dari sini kita kan bisa melihat kenapa isinya tentang ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, karena kita lihat asbabun nuzulnya, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, itu surah Al-Maun asbabun nuzulnya menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa asbabun nuzul ini terkait dengan seorang namanya As bin Wa'il. Menurut As-Saddi mengenai Walid bin Mughirah. Ada juga yang mengatakan tentang Abu Jahal. Hampir sama sebenarnya, di mana orang-orang yang disebutkan tadi mereka gemar menyakiti anak yatim yang datang minta bantuan. Bahkan ada satu riwayat yang menyebutkan seorang namanya Abu Sufyan yang biasa menyembeli unta setiap pekan. Jadi kalau kita mungkin setiap akhir pekan ada yang healing gitu ya, ke puncak nggak bisa bakar unta, bakar jagung gitu ya. Kalau ini tiap pekan bakar unta atau menyembeli unta, pesta. Suatu ketika datang seorang anak yatim, datang kira-kira ngapain? Minta sedikit saja dari daging unta yang disembeli. Tapi apa? Tidak diberi itu anak yatim, justru malah dihardik. Gitu, makanya ada ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu di situ wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Baik, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, a-nya hamzah istifham. Apakah ro'a melihat, tak kamu, artinya apa? Apakah kamu melihat, atau kalau terjemahan bebasnya tahukah kamu, alladzi orang-orang yang yukadzibu, apa kadzaba? Dusta, orang yang mendustakan biddin, terhadap agama. Kalau kita lihat dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Ad-din memang diartikan tidak selalu agama, tapi juga bil makna al-jaza. Makanya dalam tafsir Jalalain bil jaza wal hisab. Tahu nggak kamu siapa orang yang tidak percaya tentang adanya hari pembalasan? Gitu maksudnya. Hal arab tahu wa illam ta'rifhu. Gitu. Apakah kamu tahu siapa orang-orang tersebut? Orang yang kalau nanti mati bagi mereka udah mati aja, nggak ada konsekuensi pertanggung jawaban. Geus paeh mah paeh we, kira-kira begitu menurut mereka. Nggak ada pertanggung jawaban. Mereka tidak percaya. Tahukah kamu siapa mereka itu?
Fadzalika maka itulah, bitakdiri huwa ba'dal fa, itu menakdirkan huwa. Siapa itu? Maka yang dimaksud yukadzibu biddin di sini adalah fadzalika maka itulah alladzi yad'ul yatim, orang yang yad'u menghardik, secara bahasa da itu nolak, yang menolak menghardik al yatim anak yatim, ayat pa'uhu yakni menolak kedatangan anak yatim, tidak mau memberi kepada anak yatim. Masya Allah, bionfin an haqqihi, tidak mau memberikan haknya. Padahal anak yatim itu adalah menjadi tanggungan kita, karena mereka anak-anak yatim tidak punya ayah, maka wali, dalam tanda petik wali, untuk membantu memenuhi kebutuhan dia adalah kita semua. Siapa lagi yang memperhatikan anak yatim kalau bukan kita? Sebentar lagi, dalam hitungan kurang dari 1 bulan, kita akan memasuki bulan Muharram. Bulan Muharram, ketika memasuki 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura, banyak amalan yang baik agar kita menggapai kebaikan di bulan yang termasuk Ashurul Hurum. Di antaranya, kalau dalam bahasa kitabnya adalah memusap kepala anak yatim. Tapi bukan musap doang. Kata bocah, lu emang gua kagak dipitrahin apa? Diusap doang. Maksudnya tanda bentuk kasih sayang. Bukan diusap doang, diusap iya, sambil dikasih. Kasih apa? Ya kasih santunan. Paling banter kalau di kita santunan itu 2. 1 Muharram, 2 Ramadan atau Idul Fitri. Ngasihnya sih emang kelihatannya gede, 100.000. Emang anak yatim butuh cuma setahun 2 kali doang. Bayangin Pak, mungkin kita alhamdulillah masih sehat, kita punya anak kita belum jadi yatim. Mohon maaf, bukan ngedoain. Coba kita berempati, rasakan penderitaan anak-anak. Ya, mudah-mudahan saya yakin di sini ada solidaritas untuk anak-anak yatim yang baik sudah purna tugas, tidak bekerja di sini, atau mungkin karena kecelakaan kerja. Saya yakin ada di tiap perusahaan, sehingga mungkin teman kita sudah meninggal, dia meninggalkan anak, menjadi anak yatim. Bayangan Pak, sekarang tahun pelajaran baru, hari ini hari pertama masuk ke sekolah, mungkin ada bos, ada bantuan operasional sekolah, tapi itu tidak cukup. Tidak bisa untuk membeli sepatu, tidak bisa untuk membeli buku tulis, tidak bisa membeli tas dan sejenisnya. Siapa yang membantunya kalau bukan kita? Makanya coba bikinlah program-program yang inovatif. Bikinlah namanya tunai, tabungan untuk anak yatim ya. Di masjid kalau perlu ada kotak itu, kita bagi 2 ruang, 2 space pertama untuk maintenance masjid, namanya infak khusus, sedangkan satu lagi kita untuk apa? Dana umat, yatim, dan duafa, misalnya begitu. Peruntukan jelas. Orang zaman sekarang nggak mau repot, nggak perlu bawa uang secara fisik, cukup barcode, ya nggak? Scan QR, lebih mudah. Kalau ngeluarin uang secara fisik 5.000 mungkin ada yang bilang besar, tapi kalau barcode 5.000 itu kehitungnya kecil. Coba aja, buktinya mana? Istrinya mungkin nggak kerasa di keranjang di marketplace udah sampai 500.000, ya kan? Coba bikin. Kalau misalnya Pak, minggu depan ada santunan yatim, yuk patungan 100.000, mungkin kerasa gede. Tapi kalau kita spare-nya ada waktu 3 bulan, persiapannya lebih panjang, sehingga setiap ada kotok, ada keropak, masukin 10.000, 10.000, insya Allah manfaat. Atau kalau kita di RT, di lingkungan komplek, kalau kita sejumat sekali, nggak usah besar-besar, 5.000 sampai 10.000, ada 50 kakak saja udah lumayan besar. Kita berikan setiap Jumat. Jadi bukan setiap Muharram dan Idul Fitri atau Ramadan saja, tapi setiap Jumat kita berikan. Coba dipikirkan nanti
setiap momen, tidak hanya Muharram dan Idul Fitri, tapi juga momen setiap akan masuk sekolah. Dipikirkan itu. Kita kasih tidak uangnya, tapi apa? Sepatunya. Ya, bahkan ada program-program yang inovatif, Pak. Santunan itu dikasih kupon dengan nilai 300.000, dibawa ke mall, beli. Ada yang beli sepatu yang harganya 100.000 kalau anak mungkin ya. Ada yang beli buku, ada yang beli tas, ada yang beli alat tulis. Anak merasa bahagia karena seakan-akan punya ayah lagi, yakni kita semua sebagai walinya. Maka dari itu perhatikanlah mereka, belum terlambat. Siapa tahu, nggak usah jauh-jauh, tetangga kita tanya yang yatim, yang diperhatikan emaknya dong, yang cantik jangan. Ini emak yang diperhatiin Mahmud Abbas, mamah muda anak baru satu itu doang. Perhatikan juga dong anaknya. Coba diingat, dipikir, dirasakan. Ketika hujan anak yatim, siapa itu yang benerin rumahnya? Ya. Ketika teman-temannya ada studi tour, kepada siapa anaknya ngadu? Ketika uang jajannya habis, kepada siapa dia ngadu? Makanya kalau perlu minimal sepekan sekali itu setiap Jumat, supaya kita sodakoh. Kita ngelihat anak yatim, ya Allah, Dek, sekolah iya, ada jajannya nggak ada, ada uang 2.000 aja senang dia mah, 5.000 juga senang gitu. Jadi ini tentang anak yatim. Ayo perhatikan, supaya mohon maaf kita tidak ada yang tahu tentang umur kita. Moga-moga maaf ya kalau misalnya tidak ada yang tahu tentang umur. Sekali lagi, ketika kita misal sekali lagi kita anak kita menjadi yatim, itu banyak yang membantunya karena kita dulu sering membantu anak-anak yatim. Saya yakin yang menanam pasti akan memanen kebaikannya. Maka dari itu Allah Ta'ala bilang apa? Siapa orang yang mendustakan agama? Itu pertama orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang kedua, siapa itu orang yang termasuk ikadzulubiddin? Yaitu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dalam tafsirnya wala yahuddu nafsahu, dan tidak menganjurkan nafsahu dirinya, wala ghairahu, dan kepada orang lain. Artinya dia tidak menganjurkan baik dirinya maupun tidak menganjurkan orang lain ala ta'amil miskin, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Kalau kita nggak punya uang, minimal kita menganjurkan kepada orang lain, ayo punya uang nggak, kasihan tetangga kita tuh, begitu minimal. Atau bapak menjadi pengurus RT, pengurus RW, atau mungkin karena usianya masih 30 tahun walaupun sudah menikah masih karang taruna, ayo bikin kegiatan-kegiatan yang inovatif untuk membantu orang-orang miskin. Siapa tahu gara-gara pandemi, gara-gara terjadinya COVID ini banyak yang dirumahkan. Itu kita perhatikan ya. Maka dari itu kita harus mau menganjurkan baik diri kita maupun orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Sekarang ada ide-ide inovatif, misalnya di depan masjid itu ada ATM beras. Misalnya kita yang mampu bawa beras punya lebih setengah liter, 1 liter, masukin. Nanti orang miskin, maaf, fuqara masakin, tentu harus kita bina. Binaan kita supaya ikut ngaji juga, dia beres ngaji masukin kartu, digesek, keluar beras, sehari 1 liter jatahnya. Itu menarik. Jadi segala-galanya kalau diinovasikan, dikreasikan dengan berbagai program, bisa. Kurban 3 juta setahun, aduh susah, bikin tabungan tikukur, tabungan ibadah kurban misalnya. Tunai tadi untuk yatim, tabungan untuk anak yatim. Semuanya kalau diinisiasi dengan menarik, insya Allah bisa. Nah kembali, jadi orang yang mendustakan agama. Yang kedua adalah orang yang tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Ayat amin. Nazalat, turun ini ayat fil asi, kepada Al-As bin Wa'il, awil Walid bin Mughirah. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan seorang namanya Al-As bin Wa'il atau Al-Walid bin Al-Mughirah. Kemudian apa kata Allah? Fawailun, maka celakalah. Ada yang mengatakan fawailun, maka neraka wail lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Yang model bagaimana sholatnya? Alladzina hum an sholatim sahun, yang mana mereka sholatnya itu apa? Sahun. Apa sahun? Lalai. Kalau kata dalam bahasa Sunda, sahun anu mopohokeun kabeh.
Karena memang sahun itu sahwi lupa. Ada sujud sahwi, sujud karena lupa. Maksudnya apa? Gofilun, di mana mereka ini sholat tapi gofilun, lengah, lalai, gapleh. Gapleh itu dari bahasa Arab. Permainan gapleh karena bisa berpotensi melupakan kewajiban. Hati-hati yang suka main gapleh, pendek umur. Kenapa? Doanya jelek, nggak ada yang bagus. Modal. Pecinya dulu begini. Mantu ke mertua nggak ada sopan-sopannya, nggak pernah tuh punten balak gendep, nggak ada. Modal itu nggak pernah ada doa barokallah, nggak ada. Doanya jelek-jelek semua gitu ya. Gitu. Nah, ini apa namanya, jok aja lah, intermezzo. Nah, jadi yang dimaksud celaka bagi orang sholat yang mana sholatnya itu dia lengah, lalai, yuakhiruna, mengakhirkan sholat an waktunya, dari waktunya. Naudzubillah kalau sampai melaksanakan sampai keluar waktu sholat. Ya, alladzina yuraun. Siapa lagi yang celaka? Yaitu orang-orang yang mana mereka itu ria fi sholati, dalam sholat. Sholat ria. Maksudnya apa? Ria itu ketika sholat sendiri Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi giliran ada calon mertua, Allahu Akbar. Ria itu. Tidak hanya dalam sholat, wa ghairiha, dan lain-lainnya. Artinya ria ingin dilihat oleh orang, ingin dipuji. Cek Sunda hayang kapaca. Wa yamnaunal maun. Orang yang celaka juga dan termasuk mendustakan agama adalah orang-orang yang mencegah, yang mana mereka ini enggan, tidak mau al-maun, memberikan bantuan, kal ibrati wal fasi wal kidri wal qasati. Gitu ya. Jangan sampai kita ini pelit. Maka dari itu, ayo, kalau kita percaya akan adanya hari akhir, kalau tadi yukadzibu, dusta, maka lawannya adalah siddiq. Orang yang benar imannya, maka dia senang sodakoh. Dan kalau kita lihat, sholat sering disandingkan waqimus shalah wa atuz zakah, tapi khusus ini sholat disandingkan dengan apa? Fawailul musallin, yang mana sholat model alladzina an sholatihim. Mudah-mudahan kita semua bisa memperbaiki ibadah dan amal saleh kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasitna wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili Rabban nar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.